Nah, selanjutnya saya akan memulai dengan sistem gerak. Jadi pertemuan kita saya harap dalam setengah jam kita sudah selesai, yaitu mengenai sistem gerak lanjutan. Yang saya pahami Anda sudah mengerjakan anggota gerak yang ada di tubuh Anda. Jadi tulang-tulang itu sudah mengerti apa itu tulang, apa itu otot, apa itu sendi. Betul nggak saya? Agus, betul nggak Agus? Mana suaranya nih? Betul nggak? Saya harap Anda, oh ya, saya harap Anda semua sudah paham bagaimana penggunaan yang namanya online meeting. Kan ada Zoom, ada Google Meet. Jadi kalau misalnya mau bicara, maka Anda silahkan untuk mengeklik mikrofonnya sehingga bisa ngomong. Kalau misalnya sedang tidak berbicara, berarti Anda memute-kan mikrofonnya, ya. Nah, sekarang untuk memulai yaitu mengenai kompetensi, mengenai kelainan-kelainan pada gerak, Anda pahami dulu video berikut ini. Yang kemarin sudah uji coba dengan saya, itu pasti sudah pernah nonton, yaitu kelainan gerak yang ada di sini. Nanti saya tanya ya setelah ini. Nah, ini dia. Saya nggak tahu suaranya nggak keluar kenapa ini. Nah, ini orang yang sudah sekitar 28 tahun selalu menjadi orang yang berlipat, tidak bisa menegakkan anggota gerak, bukan anggota gerak, jadi tubuh bagian atasnya. Nah, ini adalah salah satu kelainan yang dimulai ketika dia berumur 18, ankilosis. Ankilosis itu bagaimana syarafnya membuat dia tidak bisa menegakkan tubuh. Dia tidak bisa melakukan apapun, jadi makan aja seperti ini. Nah, ini namanya alatnya namanya MRI ya, Nak ya. MRI itu scanning, scanning tubuh. Itu biasanya selama 30 menit Anda nggak boleh bergerak, tetap seperti itu masuk ke dalam kapsul. Nah, ini yang dia lakukan oleh ibunya kalau mandi dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh ibunya. Nah, penyakit ini disebabkan karena syaraf yang tidak bisa berhubungan dengan anggota geraknya. Nah, ini yang dilakukan oleh si dokter, yaitu membuat untuk pembedahan syaraf-syaraf yang ada di punggungnya. Jadi karena penyakit ini, paru-parunya juga sulit untuk bernafas, kemudian jantungnya juga sulit bernapas, kemudian ini punggung, yang namanya spinal cord atau tulang punggung belakang itu adalah berpengaruh untuk penyakit demam, panas, semuanya berpengaruh dari tulang punggung belakang. Nah, untuk membuat dia berdiri tegak, maka mereka akan melepaskan semua tulang rangkanya, kemudian dibuat kembali atau disusun kembali. Nah, ini ketika mau operasinya, saya agak cepat karena, nah ini operasinya berapa jam, kalau nggak salah dikasih tahu 10 jam kalau nggak salah. Karena sudah lama foldednya, nah pakai palu untuk membongkar semuanya. Karena yang namanya tulang, kalau kalian punya kebiasaan jalan atau kebiasaan tidurnya seperti itu, lama-lama mengerasnya membentuk seperti itu. Nah, ini 3 jam operasi, kemudian habis itu 3 jam operasi itu bongkar. Operasi kedua, bongkar sarafnya. Yang pertama tuh baru bongkar tulangnya. Yang selanjutnya bongkarnya adalah bongkar sarafnya. Bongkar saraf itu sampai ke neck-nya atau ke lehernya. Nah, ini kalau saraf surgery-nya lumayan lama kalau tidak salah, karena yang namanya saraf itu seperti banyak kabel di dalam komputer, kabelnya banyak karena hidup kita ya kayak gitu. Dia aja kepalanya harus ditopang karena belum bisa.
Nah, pada selanjutnya ini bentuk dia sedang menyesuaikan diri. Selanjutnya ada bagian 3, lumbar spine. Lumbar spine itu bagian tulang belakangnya, bagaimana dia itu disatukan kembali. Disatukan kembali yang sudah dibongkar. The ground bending to combine them all. Jadi semuanya, mulai dari syarafnya, kemudian mulai dari tulangnya, itu semuanya disatukan kembali. Nah, ini setelah selesai pada akhirnya, nah ini dia udah mulai lurus nih, tangannya sudah memang bisa. Kita lihat selanjutnya, nah inilah dia mulai bisa melakukan stand up atau berdiri, ini di awal, ini akhirnya. Nah, dia mulai berjalan, karena ya tadi terbiasa terlipat, jadi tulangnya mengeras. Anda sudah belajar tulang keras, kemudian tulang rawan adanya di mana. Nah, kebetulan kan punggung itu adalah tulangnya bagian keras. Nah, ini pada akhirnya dia sudah selesai, mampu untuk menegakkan tubuhnya. Ya, oke. Sampai di sini. Halo, kalian masih ada kan? Halo? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Masih, Bu. Nggak ada apa-apa Masih, nih. Bu. Masih, Ibu. Masih di sini, Bu. Tapi tadi kelihatan nggak filmnya? Filmnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ada Kelihatan. yang mau komen nggak? Itu Jelas, filmnya Bu. Jelas bagaimana? banget. Filmnya gimana? Ada yang mau komen Kenapa, nggak? Bu? Ada yang mau komen nggak? Kelihatan, Bu. Nggak. Oke, kalian tahu bahwa yang namanya sistem gerak berhubungan dengan pertama sistem, yang kedua gerak. Yang disebut dengan gerak itu apa sih? Yo, diam aja nih, nggak ada yang mau tambahan nilai nih. Mau, Bu. Siapa tuh? Torik ya? Ayo sebut nama. Apa yang dimaksud dengan gerak? Saya nyari pet dulu. Gerak adalah ayo, perpindahan gerak adalah ke tempat lain. Dari satu perpindahan tempat. ke satu tempat ke tempat lain. Berarti kalau tumbuhan kira-kira bisa bergerak? Nggak jelas. Kalau tumbuhan bisa bergerak apa enggak kalau dia harus berpindah ke tempat lain? Bisa, Ibu. Bergerak. Bisa, Ibu. Nah, berarti Gerak tapi menerima respon. gerak itu menerima respon. Gerak itu bisa menerima respon karena adanya suatu rangsangan gitu ya, bergerak, melakukan suatu hal gitu ya. Sedangkan sistem adalah, sistem apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah, ayo, ada yang mau bicara? Lumayan nih 102 orang, wow hebat. Sistem adalah Tadi pertanyaan. Ashri, Abgi Rahmah, coba disebut apa yang dimaksud dengan sistem? Bisa saja, Bu. Itu menurut saya itu atau cara yang melibatkan banyak Ya, melibatkan banyak organ. Siapa tuh? Oh, Mahesa ya. Ya, jadi lebih banyak yang namanya sistem itu adalah satuan dari berbagai jaringan. Disebut sistem gerak adalah persatuan dari berbagai jaringan. Jaringan apa saja yang berhubungan dengan gerak? Jaringan tulang. Kemudian jaringan otot, atau otot. Kemudian yang satu lagi yang menyebabkan ankilosis tadi adalah
saraf, minimal tiga itu adalah hal-hal yang berhubungan pada sistem gerak. Jadi jaringan yang bersatu akan menjadi organ, organnya organ gerak. Nah, selanjutnya apa sih yang berhubungan dengan gerak? Nah, jadi saya langsung ke sini. Area ini agak lambat sekarang laptop saya. Ya, itu terdiri atas mekanisme gerak. Aduh, laptopnya parah. Saya langsung ke sini aja mungkin. Nah, terjadinya itu karena adanya yang disebut dengan mekanisme gerak otot. Jadi ada suatu gerak itu karena ada mekanisme gerak otot. Sebenarnya saya mau buka dulu ininya, PowerPoint-nya. Ini. Nah, saya jelasin, mudah-mudahan 15 menit lagi kita selesai, tenang aja. Nah, jadi sistem rangka, alhamdulillah, berat ya? Berat. Nanti saya tanya nih, apa namanya? Berat kuota, Bu. Kenapa? Boros kuota, emang udah besar kuotanya? Bohong. Nah, jadi kuotanya belum dapat Bu dari sekolah. Ah, masa katanya udah, kelas saya udah. Oke, sistem rangka. Sistem rangka itu ada rangka dan otot, kemudian di sini ada rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Hidrostatik itu berhubungan dengan air. Air itu pakainya si siput. Jadi ada tekanan dari air. Kemudian ini yang kemarin Anda sudah selesaikan, yaitu tampak depan, tampak belakangnya terdiri dari tulang-tulang yang menyusun tubuh Anda. Selanjutnya ini rangka atau skeleton aksial. Ya, jadi tulang-tulang yang lurus dari kepala sampai tulang ekor Anda bawah sampai tulang ekor Anda belakang itu namanya aksial. Aksial itu yang membentuk poros tubuh atau putih. Sedangkan apikulurer itu yang kiri kanan. Kiri kanan itu, nah ini kan poros tubuh nih dari kepala sampai bawah nih yang warna biru. Yang warna biru namanya aksial. Sedangkan yang kuning-kuning ini namanya apendikular. Ini adalah seluruh anggota gerak Anda. Ini pembagian dari thorax atau tulang kepala. Kemudian ini masih tulang spinal cord atau tulang punggung dan juga tulang paru-paru. Tulang paru-paru sendiri nanti ada rusuk sejati sebanyak 7, kemudian rusuk palsu, dan yang terakhir adalah melayang. Disebut melayang karena dia nggak nyambung nih ke tulang dada. Kalau yang palsu harus berhubungan dulu sama tulang lainnya, baru membentuk si sangkarnya. Kalau tulang sejati ini langsung membentuk sangkar, nempelnya di tulang dada. Selanjutnya ini adalah tulang-tulang di anggota gerak atas. Anggota gerak atas ada belikat, tulang selangka, kemudian di bawahnya lengan dan pengupil, kemudian tulang jari. Selanjutnya di sini adalah tulang-tulang mangkok bawah, itu ada tulang rusuk, ada tulang punggungan, tulang ludus. Nah, untuk tulang tadi ada pita, pipih, pendek, kemudian tidak beraturan. Bentuk tulangnya bentuk-bentuknya seperti ini, pita, pendek, pipih, tidak beraturan. Selanjutnya ada, nah yang tadi lama-lama tulang ada yang mengeras, ada yang tetap seperti tulang rawan. Contoh tulang rawan sampai tua itu contohnya tulang hidung Anda. Tulang hidung Anda nggak akan mengeras, kemudian tulang kuping Anda juga nggak akan mengeras. Ini matriks ya. Hubungan antar tulang sama tulang semuanya nggak sekali cetak, kemudian kalau di sini contohnya tulang tengkorak. Tulang tengkorak Anda tidak mungkin ada gerakan. Kenapa? Walaupun dia persatuan, tulang tengkorak nggak satu gitu ya, tapi dia tuh ada lem-lemnya sebenarnya, sehingga membentuk tulang tengkorak. Nah, di situ antar tulangnya masing-masing itu, walaupun ada lemnya, tidak mungkin terjadinya gerakan. Beda dengan amfiartrosis. Kalau Anda bernafas, tulang rusuk itu akan membesar.
kemudian menipis lagi. Jadi gerakannya terbatas. Ini namanya amfiartrosis. Tapi kalau yang bisa hubungan ke kiri ke kanan, nah itu namanya diartrosis. Kalau amfiar itu sedikit, hanya ke atas ke bawah. Kalau kita melakukan sendi putar, sendi peluru, itu karena gerakannya bisa bebas. Itu namanya diartrosis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang diartrosis. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, karena bisa bergerak ke semua arah. Kemudian ini bentuk-bentuk yang sifatnya antagonis atau berlawanan. Kalau dia menaikkan dagunya, itu namanya elevasi. Tapi kalau menurunkan dagunya, ini namanya depresi atau penurunan. Kalau dia kalau dia meluruskan tangannya, kayak Anda senam ke samping membentuk siku begini. Nah, yang ini menjauhi sumbu tubuh, itu namanya abduksi, tapi kalau mendekati sumbu tubuh Anda ini ya, tengah. Nah, itu namanya adduksi. Kalau fleksi itu berarti menekuk. Kalau Anda menekuk, mencoba kalau ada di kelas tuh saya suruh nyoba. Fleksi menekuk, tapi kalau meluruskan itu namanya ekstensi. Kemudian ada yang telapak kakinya lihat. Kalau ke arah sumbu tubuh itu namanya inversi, tapi kalau ke arah luar itu namanya eversi. Nah, kalau mengadah supinasi, kalau menelungkup namanya pronasi. Itu bentuk-bentuk sendi yang disebut dengan sendi gerakan yang saling berlawanan. Ini otot, Anda sudah paham. Nah, kenapa kalian bisa bergerak? Itu karena ada mekanisme gerak otot yang berhubungan dengan aktin dan miosin. Aktin dan miosin tadi saya mau memperlihatkan videonya. Nah, perhatikan gambar mekanisme gerak berikut. Ini 4 menit, jadi saya cepetin aja. Kenapa terjadi gerak? Jadi mekanisme gerak otot itu ada yang disebut pita 1, pita A, kemudian ada garis Z. Nah, ini yang terjadi pada otot Anda. Apakah berkontraksi yang bekerja atau relaksasi tidak bekerja. Nah, ini hubungannya pada pita-pita ini sendiri. Pita, garis Z, kemudian yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer pada miofibril. Nah, miofibril ada digambar di buku Anda nanti ya. Nah, bagaimana dia terjadi aktin dan miosin saling bertautan, menggelincir satu sama lain, maka zona H-nya memendek. Ini aktin, kemudian pitanya seperti ini. Pitanya memendek. Pita memendek maksudnya ininya memendek. Aktinnya memendek, sarkomernya memendek. Ininya menjadi kecil. Yang bagian merah mengecil. Kemudian kalau misalnya nanti ada relaksasi, ya ditunjukin di gambarnya. Nah, itu terjadi kontraksi tuh. Lihat, ada perbedaan kan? Nah, dia saling memendek nih. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nggak kelihatan, Bu. Ya, nge-lag, Bu. Kelihatan, Bu. Lag. Oh, ada yang lag ya? Sabar Bu. ya. Ya, Iya, Bu. Nge-lag, Saya Bu. tidak, Bu. nge-lag. Nanti Nge-lag, saya Bu, jaringannya, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya Ada. Videonya delay, Bu. videonya delay. Nanti saya kasih YouTube-nya. Iya, Bu, delay. Ya. Oke. Iya. Oke. Yang menjadi otot, kemudian nanti ada yang namanya relaksasi. Kalau relaksasi yang memanjang tadi, terus sudah selesai. Nah, pas memanjang tadi itu relaksasi, tapi kalau memendek, ketika dia memendek, tadi gambarnya mana ya? Nah, ini relaksasi karena dia saling memanjang. Nah, kalau begini mengecil itu namanya kontraksi. Ya, yang pasti pergerakan di otot Anda seperti ini. Tinggal 6 menit lagi. Saya balik ke Anda aja deh, 6 menit. Ya, Anda sudah lihat LKPD-nya,
Anda sudah lihat presentasi saya, walaupun cepet-cepet, saya takut nanti kuotanya kebanyakan. Kuotanya kuota Kemdikbud kan itu ya? Pakai wifi, Bu. Wifi. Udah Wah, wifi ya, lumayan. Bu. Saya belum dapat, Limit, Bu. Kuotanya, Bu. Kemendikbudnya udah Kuotanya apa, Bu? Beli, Bu. Belum dapat. Kuotanya udah habis, Bu. Ya, ya deh, yang pasti. Belum dapat malah, Bu. Masa belum dapat? Oh, ya udah. Kuotanya udah habis, Bu. Udah habis. Udah dapat sebenarnya, Bu. Cuma udah habis. Iya, kuotanya habis, Bu. Iya, Bu, udah habis, Bu. Cepet juga ya. Oke, Habis sekarang, 5 hari. sekarang pertanyaan saya adalah, ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya? Ada, Bu. Apa? Siapa itu yang nanya? Saya Hilda, Bu. Ya, silakan Ida. Kenapa, Wat? Kenapa? Pertanyaan LKPD-nya. Yang buat tabel hasil pengamatan kaki kanan, kaki kiri itu maksudnya apa ya, Bu? Oke, kalian di rumah praktikum. Praktikumnya bagaimana? Nah, contoh saya bawa pulpen nih. Pulpen, kemudian pulpennya nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Nah, pulpennya Anda buat sendiri, misalnya ditutupin koran, kemudian dilapisi sama lakban. Habis itu dianggap sebagai palu karet. Nah, kemudian Anda melakukan praktikum dengan mengetahui gerak refleks Anda, yaitu memukulkan ke dengkul Anda, seperti yang dicontohkan pada. Nah, kemudian apakah terjadi gerak refleks atau tidak? Itu aja, simpel kan? Oh, ya, Bu. Gerak refleks yang normal Makasih, Bu. gimana, Bu? Gerak refleks yang normal biasanya ya, saya lihat ini. LKPD berapa sih kalian tuh? LKPD 3 ya. Udah. Jadi kalau di sini hasil pengamatannya hanya kaki kiri sama kaki kanan. Ya, kaki kiri dan kaki kanan. Kalau kaki kiri dipukul, ingat kaki yang dipukul itu tepat seperti ini. Nih, lihat di sini ya, jangan di dengkulnya, Pak. Bukan di dengkulnya, tapi bagian yang dipukul itu adalah bagian sendinya. Sendi persatuan antara dengkul dengan kaki bawahnya. Bisa dilihat kan ya? Iya, Bu. Nah, bagian di sini. Apa yang terjadi bagi Bisa, kalian? Ibu. Misalnya terjadi yang kaki bawah, atau misalnya tidak terjadi apa-apa. Tulis saja tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya dipukul dengan benar, itu harusnya ada refleks yang terjadi. Ya, kalian baca-baca aja, cari apa yang terjadi kalau mukulnya pakai palu karet dengan benar. Nah, Nendang itu saja. nggak, Bu? Apa? Nendang nggak, Bu? Nah, itu yang benar nendang sebenarnya. Ya. Nah, selanjutnya Anda silakan kerjakan. Boleh pakai di foto, pakai ditulis, atau Word ini yang di turn in. Oke? Oke, Bu. Ya, Ada Bu. pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Udah, Ibu. Sudah. Ya, tolong dikerjakan maksimalnya adalah minggu depan hari Senin malam. Jadi malam sebelum hari Selasa ya. Ya, Bu. Oke? Iya, Ibu. Ya, Bu. Silakan Ya, Bu. ya, boleh ngechat via WA. Oke, Bu. Saya sempat saya balas gitu ya. Ya, Bu. Kalau Ya, tadi Bu. kita lewat Kenapa? kirimnya lewat Word. Nggak kedengeran? Kirimnya Word apa PDF, Ibu? Boleh PDF, boleh Word. Boleh difoto kalau menurut pakai tangan di jawaban di buku tulis ya. Tapi kalian Boleh di buku tulis, Bu. boleh kalau tidak ada Word-nya di HP-nya. Tapi biasanya Anda kan punya punya Word, punya Word di Ayan ya, Android-nya pasti punya ya. Ada, Bu, punya. Ya, Ada kalau apa? ada Word di
Android-nya silahkan pakai Word, tapi kalau nggak ada boleh pakai foto. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, sesi foto terakhir. Mari kita berfoto, keluarkan muka Anda semua. Kameranya error, Bu. Error, yang nggak error silahkan. Ayo, Kamera saya error, Bu. yang nggak error aja. Nggak bisa nggak dinyalain, Bu. Langsung kameranya, Bu. Macet-macet, Bu. nggak juga nggak apa-apa. Yang mau foto langsung ke HP-nya atau laptopnya silahkan. Ya, nggak ada lagi nih. Dalam hitungan 3, saya akan memfoto. 1, udah keluar videonya semua. 2, udah mana? 3. Aduh. Oke, terima kasih semua atas hari ini. Semoga Anda semua bisa menjelaskan memahami apa yang sudah saya berikan. Ya, kalau tidak berarti Anda tambah membaca di buku. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di classroom. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Ibu.